Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akan dimanapun saja berada, saya sampaikan salam, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Ya, mari kita sebelum kita naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara dan pemimpin kita akan alasi di dalam firman Tuhan di dalam kitab Rut. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pandemi Corona yang berdampak krisis masih menjadi tantangan bagi semua orang, bagi orang percaya maupun bukan orang percaya. Meskipun beberapa waktu ini sudah melandai, namun sekarang akan terus diberlakukan PPKM level 3, dan ternyata juga masih ada lonjakan-lonjakan di beberapa tempat. Ya. Dengan situasi yang sedemikian, ya, yang belum tahu kapan berakhir, ini bisa menimbulkan banyak masalah. Bahkan banyak orang yang cemas dan juga yang stres. Ya, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Ya, sekarang ini bagaimana ketika ya pekerjaan istilahnya menjadi suatu yang sangat mendasar untuk bagaimana bekerja untuk kehidupan. Ya, ternyata ya keadaannya belum seperti yang dulu-dulu. Orang mencoba usaha, ya begitu banyak orang yang tidak biasa jualan sekarang jualan di beberapa tempat. Namun untuk semua dapat berjalan dengan baik ternyata bukan sesuatu yang mudah. Ya. Sehingga banyak orang yang cemas maupun juga bisa menjadi stres, ya. Apalagi dalam keluarga sebagai orang tua bertanggung jawab untuk anak-anak,
untuk kecukupan sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah dan lain-lain. Ini perkara bukan sesuatu yang mudah. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan bahwa di tanah Israel pada zaman para hakim memerintah ada bencana kelaparan. Ya. Tidak diterangkan penyebabnya kelaparan, entah kekeringan dan lain-lain, tidak. Tapi terjadi bencana kelaparan atau suatu krisis ekonomi. Ya. Ya, dengan adanya krisis yang terjadi pada zaman itu, tidak ada pemimpin atau tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang dikatakan di dalam kitab Hakim itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Kalau suatu pemerintahan atau negara, ya, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri, situasinya sangat-sangatlah kacau. Ya. Sangat kacau. Ya. Ya, keadaan ya mencemaskan sekali. Ya. Orang hanya berbuat sesuatu menurut pandangannya sendiri. Ini sesuatu yang sungguh sangat memprihatinkan, kondisi yang sedemikian. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada contoh, yaitu seorang dari Bethlehem, Yehuda, yaitu Elimelek. Ya. Berserta istrinya Naomi dan juga kedua anaknya laki-laki Mahlon dan Kilion pergi, yaitu ke Moab. Pergi yaitu dari Bethlehem Yehuda, yaitu ke Moab, ya, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, karena di negerinya terjadi bencana kelaparan, dengan yaitu pergi ke daerah Moab, ya pasti punya tujuan untuk tinggal di sana, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ya. Untuk memperoleh kehidupan lebih baik, tinggalkan Bethlehem Yehuda, pergi ke Moab, seluruh keluarga, untuk mengadu nasib kehidupan, untuk supaya sana punya tujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ya. Ya, memang seseorang dalam menghadapi situasi keadaan, ya pasti semua berusaha bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Masalah kehidupan dalam situasi krisis itu manusiawi, ya, manusiawi, untuk mengadu nasib yang lebih baik. Ya. Dikatakan di situ untuk menetap, ya, artinya meninggalkan negerinya di sana sebagai orang asing. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memperoleh apa yang mereka harapkan?
untuk kehidupan yang lebih baik ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Elimelek ini orang Bethlehem Yehuda. Ya, sering dijelaskan bahwa Bethlehem adalah kota roti, yaitu di kota yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Di mana Allah di situ ada. Tetapi keluarga Elimelek dan keluarganya ini pergi ke Moab, di mana Moab adalah tempat di mana orang tidak beribadah kepada Tuhan, ibadah yaitu dengan menyembah berhala. Jadi ketika mereka dari Bethlehem menuju ke Moab itu jauh dari Tuhan, jauh di dalam persekutuan dengan Allah, bahkan untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Allah, ketika umat bangsa pilihan Tuhan ya meninggalkan Bethlehem Yehuda sebagai kota roti di mana Allah itu senantiasa ada dan memberkati, dan meninggalkan pergi ke Moab jauh dari Tuhan. Ini suatu langkah atau tindakan umat Tuhan yang tidak benar. Ya. Suatu tindakan yang tidak benar di pemandangan Tuhan, yang hanya menuruti keinginannya sendiri. Ya. Jadi hanya untuk menuruti keinginan sendiri yang tidak ya benar di pemandangan Tuhan. Ini ya tindakan yang sungguh ya yang tidak berpikir bagaimana mereka dalam hal mensikapi akan Tuhan. Dia lebih yaitu menggenapi hanya untuk melakukan menurut keinginannya sendiri. Ya, tidak berpikir untuk bagaimana untuk berkenan pada Allah, tapi hanya nuruti keinginan sendiri, hanya untuk mengejar atau berharap sesuatu hal-hal kebutuhan hidup, ya, sampai rela meninggalkan Bethlehem Yehuda ke negeri lain dan untuk menetap di sana. Ya. Ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, secara manusia berusaha mengadu nasib untuk lebih baik, tidak, ya secara umum tidak salah. Namun ketika sebagai umat Tuhan, sebagai umat bangsa pilihan Tuhan bertindak yang sedemikian, ini sesuatu langkah tindakan yang tidak benar. Ya. Nah, apa akibat ketika umat Allah hanya menuruti keinginannya sendiri dan yang jauh dari Tuhan, ya, yang menjauh dari Tuhan? Di situ kita tahu dituliskan di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Elimelek suami Naomi mati. Ya. Elimelek sebagai kepala rumah tangga, suami Naomi ini mati, meninggal. Dan selanjutnya kedua anaknya laki-laki
yaitu Mahlon dan Kilion, ya, mengambil perempuan Moab yaitu Orpa dan Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Artinya apa? Apa yang mereka harapkan untuk mengatur nasib yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, ternyata harapannya tidak memperoleh apa-apa. Tidak memperoleh apa-apa. Inilah sesuatu peristiwa yang terjadi ketika umat Tuhan meninggalkan jauh dari Tuhan hanya untuk mengejar nuruti keinginan diri sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah manusia itu dalam hal kehidupannya untuk menentukan sikap hidup untuk nurut Tuhan. Ya. Seringkali tidak menjadi sesuatu yang tujuan hidup. Tidak menjadi suatu tujuan hidup yang sebenarnya. Lebih mengedepankan tentang kebutuhan, keinginan diri sendiri. Mungkin dia berpikir hal-hal yang lain, itu dianggap suatu hal sepele. Yang pentingan ini. Ya. Yang penting kita keturutan. Tapi hidup dan mati semua ada di tangan Tuhan. Kehidupan manusia tidak tentukan dengan cara kemampuan manusia, tapi adalah Allah sendiri. Sehingga ketika orang percaya meninggalkan jauh dari Tuhan, sia-sia. Kosong. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ini sesuatu yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini sesuatu yang sangat penting. Begitu banyak orang-orang yang kadang-kadang di dalam kehidupan imannya kepada Tuhan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang remeh. Ya. Dipandang sebagai sesuatu yang tidak berarti. Lebih mengedepankan dengan keinginannya sendiri. Untuk lebih menghargai Tuhan, untuk lebih takut kepada Allah, bukan menjadi sesuatu keinginan hidup, tapi hanya untuk mengejar keinginan diri sendiri. Dan kita tahu tidak, keluarga Elimelek ini tidak memperoleh apa yang diharapkannya. Betapa ada tokoh, ada orang-orang lain di dalam Alkitab yang seringkali dituliskan di dalam firman Tuhan, ini menjadi peringatan untuk kita.
Ini di zaman para hakim-hakim, tapi di dalam nama yang lain, seperti kita melihat Yudas, bagaimana ketika mereka dipilih menjadi pengikut Kristus, ya tidak tahu bagaimana ya menghargai akan panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi rasulnya Tuhan. Dia justru menggunakan kesempatan untuk mementingkan diri sendiri, yaitu sampai mencuri uang, persembahan, bahkan berani menjual Tuhan Yesus hanya karena uang. Ya. Nah, ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Yeremia di dalam pasal 17. Itu bagaimana kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Ya. Bangsa yang memberontak Tuhan, bangsa yang keras hatinya. Kita baca di dalam Yeremia pasal 17 yang sudah sering kita renungkan. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya. Nah, ini disampaikan oleh Nabi Yeremia, ya karena saat itu bagaimana orang-orang Israel yang senantiasa tidak mengindahkan Tuhan, tidak menunjukkan sikapnya yang takut akan Allah, ya hatinya keras, tidak mau mendengar apa yang Tuhan firmankan. Maka ini menjadi firman sebagai suatu teguran, peringatan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ini sesuatu yang bagi kita, sesuatu yang penting bagi kita. Di dalam perjalanan hidup memang seringkali dihadapkan suatu tantangan. Namun hal ini bagaimana kita menentukan pilihan dalam mensikapi keadaan masalah yang terjadi. Adakah seseorang dalam setiap masalah memandang, yaitu menentukan pilihan untuk tetap takut akan Allah, atau hidup untuk hanya mengandalkan diri sendiri? Ya. Tapi dengan apa yang difirmankan Tuhan, ini suatu kebenaran yang sudah jelas, bukti nyata ketika seseorang mengandalkan diri sendiri, kekuatan manusia, dikatakan terkutuklah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini menjadi pelajaran yang sangat penting, yaitu ketika seseorang tidak ada seorang pemimpin ya, dalam kehidupan iman rohani ya. Sebagai anak-anak Tuhan,
ketika lebih cenderung untuk mengandalkan kekuatan sendiri, ketika seseorang tidak ada pemimpin atau gembala di dalam kehidupan iman rohani, ini sangat berisiko sekali. Maka sebagai anak Tuhan, setiap orang bagaimana hidup ini senantiasa, bagaimana hidup tetap di dalam penggembalaan, merasa butuh seorang pemimpin, ya, supaya dalam kehidupan imannya terpelihara. Seperti Rasul Paulus bagaimana menasihatkan jemaat di Efesus. Kita akan baca dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua. Ayat 19 sampai ayat 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, ini sangat penting bagi setiap orang-orang percaya dimanapun saja berada. Biarlah menyadari tentang pentingnya hidup ada pemimpin, ada penggembalaan. Ya bisa satu dengan lain saling membangun di dalam ikatan kasih, itu bisa saling membantu, menolong untuk kehidupan iman rohani selanjutnya. Ya. Kita menyadari kita manusia itu terbatas, banyak kekurangan dan kelemahan. Jangan menganggap diri kita itu kuat, walaupun di saat ada dalam ketidakadaan, dalam senang atau dalam duka, kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, dikatakan seperti domba yang mudah tersesat. Sepintar apapun, sebaik apapun, kita ini adalah diumpamakan seperti domba yang mudah tersesat. Betapa pentingnya kita hidup di dalam penggembalaan. Betapa pentingnya kita hidup ada pemimpin rohani kita, sehingga kita tidak mudah tersesat. Dikatakan dalam Efesus tadi di dalam ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini kaitannya dengan hamba-hamba Tuhan. Ya. Sebab ketika sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus menjadi keluarga Allah, tidak hidup dalam gembalaan ini akan rentan, akan membahayakan di dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini tentang keluarga Elimelek, bagaimana ketika dalam kondisi krisis di Israel, di Bethlehem tanah Yehuda, ya, namun di kota di mana di situ sebagai kota roti di mana Allah ada, namun meninggalkan jauh untuk menetap di tempat di mana banyak orang yang tidak menyembah Tuhan. Kita tahu sekarang dampaknya sungguh sesuatu apa yang diharapkan
tidak memperoleh apa-apa. Kosong, sia-sia. Dan untuk itu biar ini menjadi suatu peringatan bagi kita betapa pentingnya kita hidup di dalam iman kepada Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk tidak menjauh dari Tuhan. Kita percaya ketika kita dihadapkan masalah-masalah, tapi kita tahu bagaimana tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan, namun Allah tidak membiarkan bagi orang yang selalu percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati